Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Dan sekarang karena ini udah mau ke tahun baru ya, gue mau mengucapkan selamat tahun baru buat kalian di tahun 2024. Semoga saja tahun ini kita bisa menerima banyak banget berkat nih, dan semoga aja di tahun ini kita juga bisa mendapatkan banyak banget film-film dan seri-seri seru yang akan kita bisa nikmati ya. Amin, 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 amin. Dan karena ini adalah konten pertama di tahun 2024, makanya aku mau bikin top 5 list untuk film terbaik di tahun 2023. Kita akan recap kembali ke tahun 2023 di mana ada banyak banget film-film yang udah bisa gua nikmati, dan akhirnya gue bisa bahas ini di video ini ya, mengenai top 5 film terbaik di tahun 2023 menurut Mario Angelo. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, seperti yang udah gue bilang tadi, gue akan bahas mengenai top 5 film terbaik menurut gue ya. Karena tahun 2023 ada banyak banget hiburan-hiburan yang bisa gue nikmati dari awal Januari hingga ke akhir Desember ini. Dan berikut ini adalah top 5 film terbaik menurut gue, tapi nggak cuma dari tema superhero aja ya, tapi ada film blockbuster yang lainnya, bahkan ada film biopik terbaik yang udah bisa gue nikmati. So, ini dia top 5 film terbaik menurut Mario Angelo. Yang kelima, yang kelima ini adalah list paling belakangnya, itu adalah Fast X alias Fast 10, yang dimana ini adalah franchise ke-10 dari Fast and Furious, yang kalau nggak salah ini menceritakan tentang si Dom Toretto, yang dimana dia akan berhadapan langsung dengan masa lalunya, yang dimana ini adalah anak dari mafia yang udah pernah ia bunuh di Fast 5 kemarin, yaitu anak dari Hernan Reyes yang bernama Dante Reyes, yang diperankan oleh Jason Momoa. Nah, ketika gue pertama kali menonton film ini di bioskop, gue sangat menantikan banget Jason Momoa sebagai villain, karena kebanyakan di film-film Jason Momoa itu banyak banget kalau dia tuh berperan sebagai tokoh protagonis, sebagai hero nya. Bahkan ketika di Aquaman aja dan juga di JL Stargate aja ya, dia juga seperti itu. Tapi ketika dia berperan sebagai seorang villain di Fast X ini, jujur gue kaget, bahkan gue sangat terkesima mengenai Jason Momoa yang udah bisa membangkitkan karakter Dante Reyes yang sangat oke banget. Bahkan sifat dan logatnya dia tuh literally juga hampir sama dengan bapaknya, yaitu Hernan Reyes yang udah pernah tampil di Fast 5 kemarin. Jadi konsisten filmnya, dan juga temanya jelas, yaitu dia ingin membalaskan dendam kepada keluarga Dom Toretto yang udah membunuh bapaknya di masa lalu ya, seperti itu. Maka dari itu ketika gua melihat konflik ceritanya, sebenarnya sih klise ya, dan juga ada banyak plot hole. Namun satu hal yang bisa gua nikmati di film ini adalah wahananya, yang dimana wahana dari Fast X ini banyak banget, dari actionnya, dari blockbusternya, bahkan mobil yang mewah, yang hancur, bahkan sampai jebakan-jebakan yang dibuat oleh Dante Reyes ini sangat unik dan juga tidak bisa gue pikirkan secara logika. Tapi gue sebagai fans juga sangat suka sih dengan franchise Fast X yang bisa dibilang masih cukup dengan template lamanya, tapi dengan bumbu-bumbu yang baru seperti itu. Bahkan ketika gue masih rewatch Fast X ini, gue masih bisa merasakan bagaimana dendamnya Dante Reyes kepada keluarga Dom Toretto ini, dan yang mereka dimana itu udah dipukul habis-habisan, bahkan sampai di akhir gila. Makanya gue bisa kasih Fast X ini di top 5 film terbaik di list nomor 5 ini ya. Yang keempat itu datang dari film Indonesia, yaitu Virgo and the Sparklings, yang dimana ini adalah film superhero tapi dengan adanya nuansa remaja dan juga tema musikalnya. Karena ini adalah dari proyeknya Jaga Cinema Bumi Langit ya, jadi gua sangat tahu dan juga menikmati banget dengan hasil remake-nya. Nah, buat yang belum tahu, Virgo and Sparklings ini adalah proyek ketiga dari Jaga Cinema Bumi Langit yang menceritakan tentang
ada seorang perempuan yang bernama Riani, yang dimana dia bisa melihat seluruh elemen-elemen warna yang dihasilkan dari berbagai macam emosi orang. Bahkan dia juga adalah seorang penyanyi, yaitu dia membentuk sebuah band yang bernama Virgo The Sparklings agar mereka bisa merayakan masa muda mereka ya. Tapi di satu titik mereka juga akan menghadapi satu ancaman yang bisa dikatakan ini adalah ancaman dari cinta segitiga seperti itu. Makanya ini adalah bumbu-bumbu remaja yang udah klise banget, tapi dengan tema jagoan superhero. Nah, seperti itu. Nah, ketika gue pertama kali menonton film Virgo Sparklings, jujur gue agak sedikit meremehkan ketika trailernya pertama kali ditayangkan pada saat film Sri Asih udah tayang di Indonesia ya pada saat itu. Jadi Sri Asih mau tayang, Virgo Sparklings itu udah rilis trailernya situ. Dan ketika gue melihat hasil pertama kalinya, gue merasa anjir di film apaan sih? Karena yang gue baca di komik webtoon yang gak selebay itu. Tapi ketika gue melihat hasilnya ketika di bulan Februari tahun 2023, pas itu gue juga kedapatan undangan untuk press screening di Surabaya. Dan ketika gue melihat hasilnya, anjay bagus banget dari segi ceritanya, dramanya, bahkan segi percintaannya, bahkan chemistry yang mereka juga dapat, bahkan motivasi penjahatnya pun juga sangat oke yang diperankan oleh Mawar Eva. Jadi semua aktris, semua aktor, bahkan untuk editingnya juga oke banget, walaupun ada beberapa kekurangan seperti green screennya kelihatan, bahkan ada beberapa plot yang gak dijelaskan. Tapi so far menurut gue ini adalah film superhero dengan tema musik dan juga remaja yang paling soft banget, yang dimana gue merasakan ini adalah universe untuk memperkenalkan Jaga Cinema Langit kepada para penonton awam. Dan gue ketika melihat hal itu, oh my god bagus banget literally. Bahkan kalau nggak salah gue sempat tonton 2 kali ya buat untuk bikin konten penjelasan endingnya saat itu. Jadi gue merasa sangat terhibur banget dengan Virgo The Sparklings. Makanya gue kalau nggak salah gue pernah kasih 8 dari 10 ya kalau nggak salah dulu ya. Pokoknya kalian bisa cek aja reviewnya ada di channel ini, oke? Tapi so far menurut gue ini adalah salah satu film terbaik di tahun 2023 yang dimana gue sangat enjoy nontonnya. Dan ya gue bisa melihat sebuah konser di bioskop karena kan mereka temanya adalah band ya, band perempuan, yang dimana ketika gue mendengar hal itu di bioskop pakai Dolby Atmos yang sangat dem, yang dimana bassnya itu sangat menggelegar, ternyata gue bisa menikmati hal itu dengan wow, gila banget. Dan ya makanya gue kasih nilai 8/10 kalau nggak salah untuk Virgo and Sparklings gitu. Sip. Yang ketiga itu adalah Guardians of the Galaxy Volume 3. Ya, ini adalah film MCU kedua ya setelah Ant-Man and the Wasp: Quantumania, yang dimana film ini udah rilis pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Dan bisa dikatakan ini adalah film superhero dengan nuansa James Gunn banget, yang dimana dia udah sukses untuk membuat kedua film pendahulunya. Dan ketika dia akan menggarap film ketiga ini, oh my god, yang gua bisa rasakan adalah satu, gua nangis karena dia mengangkat tema isu hewan, yaitu dia akan mengangkat tema si rakun, yang dimana Rocket Raccoon ini akan dijawab semua apa misteri kehidupannya, siapa yang menciptakannya, dan bagaimana dia bisa mengobrol seperti manusia. Ternyata itu semua adalah ulah dari High Evolutionary, yang bisa dikatakan itu adalah peran yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji. Nah, gua pertama kali kenal Chukwudi Iwuji itu dari series Peacemaker yang udah pernah digarap juga oleh James Gunn di DCU kemarin. Makanya ketika gua melihat Chukwudi Iwuji akan berperan sebagai penjahat yang di sini, gua agak ragu karena dia sempat hadir dengan full kostumnya di acara Comic Con. Jadi gua ketika melihat dia dengan tampilan yang gak sesangar itu, ya kok High Evolution seperti ini. Gue masih ingat di Kepala Fest tuh mereka mengatakan kok High Evolutionnya kayak badut begini segala macam. Tapi ternyata setelah dia udah tampil di film, gue bisa merasakan vibe yang berbeda dari sang High Evolutionary, yang dimana dia adalah salah satu villain yang cukup bengis, bahkan dia sangat pintar dan juga dia sangat ahli dalam bidang biologi, dimana dia bisa menciptakan semua hewan-hewan itu, bahkan juga dia bereksperimen dengan otak gilanya itu pak. Jadi dia bisa dikatakan adalah pengisah hewan tapi dengan dalih sebagai saintis seperti itu. Maka dari itu High Evolutionary ini kalau nggak salah motifnya itu adalah untuk menciptakan sebuah ras, yang dimana ras ini bisa membantunya dalam menciptakan evolusi para makhluk hidup. Itulah abisnya si High Evolutionary di MCU.
Dan ketika dia tampil dan melawan si para GOTG ini, itu banyak banget drama, banyak banget action, bahkan banyak banget grafik CGI dari galaksi yang bisa gua nikmatin situ. Itu yang gua suka sih. Bahkan drama antara Peter Quill dan Gamora pun juga gak maksa, dan juga setiap kelucuannya James Gunn bisa taruh di mana scene-nya harus lucu, dimana scene-nya harus mereka tuh sedih, marah, bahkan seneng. Jadi semua itu udah sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka dari itu gua sempet ngomong GOTG ini sebagai trilogi terakhir yang akan digarap oleh James Gunn. Menurut gua ini adalah film trilogi yang paling bagus banget dari semua antara series GOTG yang lainnya. Karena jujur aja ya, untuk GOTG series, kalau yang kedua gua agak kurang suka sih. Karena yang kedua itu bisa dikatakan film cukup bagus. Bahkan mereka mengangkat si Ego The Living Planet sebagai villainnya. Dan itu udah terungkap bagaimana orang tua Peter Quill terbunuh, dan bagaimana bisa ibunya bisa berpacaran dengan bapaknya, yang dimana katanya bapak ini adalah seorang celestial kan. Tapi ketika di yang kedua ini bagus sebenarnya, cuman karena kebanyakan jokes yang over dan juga kebanyakan tuh out of the place, jadi gue merasa film kedua itu agak hancur dan gue nggak bisa menikmati plot yang disajikan. Makanya gue ketika ngeliat di GOTG 3, gue takutnya akan seperti itu. Tapi ternyata James Gunn mungkin dia udah lihat ya berbagai macam kritik dari para fans, alhasil dia langsung membuat GOTG ini menjadi full drama, menjadi full chaos. Bahkan final battle-nya sangat-sangat oke banget. Bahkan gue cukup puas ketika melihat High Evolutionary itu dikeroyok oleh semua para tim GOTG. Wah gila. Makanya kalau nggak salah gue pernah kasih nilai 7 atau enggak 9 kalau salah buat GOTG volume ketiga itu. Dan ini adalah sebagai proyek perpisahan dari James Gunn, karena beliau juga akan menjadi CEO dari DC Studio seperti itu ya. Seperti itu. Makanya itu James Gunn ya, setelah dia udah membuat GOTG seperti ini, gue percaya kalau James Gunn akan membuat DC Studios jauh lebih baik lagi seperti itu. Gila. Oke, yang kedua itu adalah The Flash. Ya, ini adalah film superhero yang paling gua tunggu sejak pengumuman pertamanya di DC Fandom tahun 2021. Mengingat kalau nggak salah mereka tuh merilis The Flash di first looknya di DC Fandom, dimana itu teasernya udah mengundang banyak banget perhatian dari para fans, karena kita mau tuh konsep Flashpoint ini akan dibuat seperti apa di versi DCU ini, dengan pemerannya itu adalah Ezra Miller kan ya. Dan ketika itu akan dibuat dan ditayangkan di tahun 2023, apa yang gua rasakan, apa yang udah gua ekspektasikan akhirnya terjadi, di mana ada Supergirl, ada Batman vs Michael Keaton, yang which is mereka itu sebenarnya nggak ada di komik, cuman karena Eddie Muschietti membuatnya sesuatu yang lebih berbeda, alasan itu adalah new challenge, ini adalah new tantangan buat mereka. Dan kalau yang gua lihat bagus, dan juga ini nggak melenceng banget dengan apa yang udah gua baca di versi komiknya, karena sebenarnya jalurnya itu sama, patternnya sama, cuman karena mereka itu mau menambahkan berbagai macam sisi cameo untuk menggambarkan multiverse yang sangat udah hancur, maka tadi itu mereka bikin sesuatu yang baru seperti ini. Tapi yang gua rasakan adalah, oh my god, ini dengan konsep baru tapi dengan pattern yang sama. Itu yang gua rasakan mengenai The Flash ini. Dan gua puji soal actingnya si Ezra Miller, dimana dia bisa memerankan karakter Barry Allen yang berbeda. Itu sangat-sangat cerdas banget. Kalian loh, kalau Ezra Miller itu sebagai dua karakter yang berbeda bisa membedakan antara Barry Allen yang dewasa sama Barry Allen yang udah masih remaja. Itu pun gua masih oh my god, pinter banget. Jadi kalau kalian yang mau tahu ya, kalau aktor yang udah memerankan karakternya sama tapi dengan umur yang berbeda, itu aja udah sangat sulit untuk seorang aktor ya. Dan untuk Ezra Miller ketika dia berperan menjadi dua Barry Allen yang berbeda, oh my god, gue bisa membedakan antara Barry Allen yang dewasa sama yang remaja. Semuanya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Itu loh, makanya gue bisa merasakan oh my god, bisa loh. Cuman ya yang kekurangannya yang dilemahkan oleh para fans itu adalah CGI-nya. Oke, gue bisa akui CGI yang The Flash tuh itu memang agak hancur, dan itu tepatnya berada di scene ketika kami itu udah muncul. Jadi ketika ada cameo Superman versi Christopher Reeve, ada Supergirl juga, ada Superman versi Nicolas Cage, itu kan mereka semua pakai full CGI, oke? Dan yang memang wajar karena memang Christopher Reeve udah nggak ada, dan juga Nicolas Cage juga udah ketuaan ketika dia akan memerankan Superman ini. Maka dari itu mereka semua pakai full suit CGI seperti itu ya. Dan ya gue akui itu jelek banget sih. Tapi kalau soal story dan
konsep cerita, bahkan pembentukan multiverse aja mereka juga udah sangat maksimal dan juga tidak membingungkan semua para fans yang ambigu. Karena apa? Kalau kita udah ngomongin soal tema multiverse, pasti dong gak semua orang bisa mengerti. Bahkan tema multiverse aja di Marvel MCU aja banyak banget yang masih belum paham. Di Loki series mungkin, karena kan banyak banget yang masih belum tahu mengenai hal itu. Tapi ketika mereka menonton film The Flash yang dimana juga mengangkat tema multiverse, syukurnya banyak banget penonton yang juga udah paham mengenai konsep yang digambarkan. Karena konsep multiverse yang digambarkan dalam film The Flash ini memakai sebuah analogika spaghetti yang dimana itu udah jelaskan oleh si Bruce Wayne, gimana dia menerapkan multiverse seperti apa, bagaimana kekacauannya, kok bisa itu bisa menciptakan dua timeline alternatif seperti apa. Literally semuanya itu udah jelaskan dalam film itu melalui analogika fisika seperti itu. Dan itu gue sebagai para penonton awam pun mereka juga akhirnya paham dan juga lebih mengerti tentang konsep multiverse yang dibawakan oleh si The Flash ini. Maka dari itu gue bisa merasakan film ini juga cocok banget kalau untuk mau kalian rewatch ya. Dan by the way untuk film The Flash ini, kalau gue boleh komentar dikit ya, endingnya yang paling mengganggu itu adalah ketika kedatangan si George Clooney. Ya gue tahu sebagai fanboy DC kita udah tahu bahwa dia tuh adalah Batman dari Batman and Robin. Cuman untuk para penonton awam itu mereka agak kesulitan karena gue yakin gak semua itu pencinta DC semua. Maka dari itu itulah yang membuat gue agak terganggu dengan para penonton yang dimana reaksi mereka itu yang harusnya meledak tapi mereka semua diem. Yang teriak gue masih ingat cuman gue sama teman-teman gue, bahkan beberapa orang-orang yang dimana mereka udah mulai berumur dan gue yakin mereka itu udah ngikutin DC banget. Maka itu ketika ada si George Clooney nongol situ, mereka itu yang teriak dan gue juga teriak saat itu. Maka dari itu sayangnya George Clooney itu kayak nggak dianggap banget situ. Astaga, sayang banget kalau misalkan cameo-nya adalah mungkin adalah Christian Bale atau mungkin Ben Affleck lagi maybe. Well itu pasti bakalan jauh lebih ngena karena kan ya film DC kan yang ngikutin adalah generasi anak zaman sekarang yang apalagi buat untuk marketingnya. Makanya gue bisa katakan film The Flash tuh mau membuat kita bernostalgia dengan masa DC, tapi sayangnya gak semua orang bisa relate dengan hal ini. Tapi so far untuk sebagai fans comic reader, sebagai pembaca komiknya, gue sangat suka banget dengan The Flash. Dan kalau nggak salah gue pernah kasih nilai The Flash ini 9,5 dan 10 karena gue menilai The Flash itu udah sebagus dengan Justice League Snyder seperti itu ya. Wow, gila-gila itu masa indah banget. Oke, yang pertama tentunya dong kalian pasti tahu apa film pertama yang bisa gua kasih adalah film terbaik untuk tahun 2023, yaitu adalah Oppenheimer. Ya, Oppenheimer ini adalah film yang menceritakan tentang si ilmuwan yang bernama Oppenheimer yang dimana dia udah menciptakan sebuah bom atom untuk ia gunakan agar bisa menyerang ibu kota negara Jepang, yaitu dari Hiroshima ke Nagasaki. Dan itu juga berpengaruh kepada masa-masa kemerdekaan Indonesia. Bayangin kalau nggak ada si Oppenheimer ini, maka kita masih terus jajah dong ya, kalau kita pikir secara logika ya. Tapi memang Oppenheimer juga ikut ambil alih ketika masa perang dunia ya. Dan juga untuk si filmnya juga bagus banget yang dibawakan oleh Christopher Nolan. Dimana kalau Christopher Nolan ketika dia buat suatu film itu selalu slow face, bahkan banyak banget adegan full shot yang bisa dikatakan sangat kreatif banget, mulai dari angle-nya, mulai dari perputaran kameranya, bahkan sampai visual-visual yang menggambarkan letakkan bom atom itu seperti apa dalam pikirannya si Oppenheimer. Bahkan yang gue paling suka adalah scene politiknya, dimana ketika si Oppenheimer ini difitnah oleh salah satu temannya, yang dimana temannya ini adalah orang yang sangat iri dalam dunia pemerintahan. Gua kalau nggak salah namanya itu adalah Strauss ya. Nah Strauss ini diperankan oleh si Robert Downey Jr. Dan gua ketika lihat RDJ tanpa full suit Iron Man-nya, oh my god, dia bisa menjadi tokoh antagonis yang jauh lebih bengis. Karena apa? Semuanya itu main politik. Bahkan ini juga ada dalam sejarah asli Oppenheimer ini ketika dia udah pernah melawan Strauss di pengadilan, dan itu berhasil di remake kembali oleh si Christopher Nolan ini. Dan gua harus memuji si RDJ ketika dia udah nggak masuk ke MCU, kualitas acting itu sangat tinggi banget. Bahkan ketika dia berakting sebagai seorang antagonis di film Oppenheimer ini, gua nggak melihat dia sebagai seorang
Iron Man, melainkan dia adalah karakter itu sendiri, yaitu sebagai Strauss. Maka dari itu gue ketika melihat politiknya mereka saling mengancam, mereka saling gila-gila, itu semuanya deg-degan parah. Dan selama 3 jam gue nggak ngantuk melihat film Oppenheimer ini. Tapi gue masih ingat ada banyak banget penonton yang mereka itu keluar dari bioskop karena mereka tuh udah nggak tahan dengan full story seperti ini. Ya wajar, karena memang full story seperti ini tuh nggak diminati oleh para orang-orang di Indonesia, Pak ya. Mereka demennya seperti film-film MCU, seperti film superhero DC, bahkan mungkin kayak anime yang bisa dikatakan banyak banget full actionnya. Yaitu ya gue bisa wajarin ya, namanya juga selera penonton orang kan beda-beda. Tapi buat kita yang udah hobi banget dengan menonton sebuah film, kita anggap itu sebagai sebuah karya. Dan Oppenheimer juga adalah suatu film dengan karya yang sangat masterpiece oleh Christopher Nolan itu sendiri. Maka dari itu gue ketika melihat Oppenheimer ini, wow, the best movie of all time. Makanya gue mau mengisyaratkan Oppenheimer ini harus masuk menang Oscar, Pak. Karena biasanya Oscar itu kalau nggak salah itu mereka tuh akan mengumumkan semua pemenangnya itu kalau nggak salah di bulan Februari atau nggak di bulan Maret, Pak, di awal-awal tahun baru sebenarnya. Maka dari itu kita tunggu aja kalau Oppenheimer masuk ke film terbaik. Oh, gila. Gua tunggu aja nih seperti apa hasilnya. Tapi jelas Oppenheimer gila banget sih. Apalagi pemerannya diperankan oleh Cillian Murphy, yang dimana kita tahu bahwa dia itu adalah pemeran Scarecrow alias Jonathan Crane dalam Batman triloginya si Nolan juga. Maka dari itu si Cillian Murphy ketika dia berperan sebagai Oppenheimer, gua nyampe loh ketika dia dari masa muda seperti apa, ketika dia sangat terinspirasi dengan ilmu fisika mengenai sebuah bom, bahkan dia beruji coba bagaimana dia bisa membuat sebuah bom untuk radius yang sangat-sangat gede, dan dia juga mikir bagaimana sistem pemerintahan seperti apa. Literally itu semuanya udah dijelaskan semuanya dalam film ini. Maka dari itu kalau nggak salah gua kasih nilai film ini 10 dari 10 karena literally gua sangat puas, gua tegang, gua suka, dan juga musik bahkan sinematografinya sangat-sangat membuat hati gua wow, gila, gua meleleh dengan film ini. Maka dari itu Oppenheimer ini gua pasang ke list pertama karena literally gua masih enjoy liatnya. Bahkan sampai sekarang nih ya, gua masih rewatch filmnya. Maka dari itu gua pasang Oppenheimer sebagai film terbaik di tahun 2023. Oke, gua tunggu lagi karya Christopher Nolan selanjutnya, dan kalau bisa dia akan menggarap film biopik lagi. Oke, seperti itu. Oke, itu aja mengenai top 5 film terbaik di tahun 2023 menurut Mario Angelo. Oke, nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian memiliki top 5 film terbaik di tahun 2023 versi kalian sendiri, tulis aja di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian mau menambahkan apa yang udah gua jelaskan di video ini mengenai 5 list tadi, boleh juga tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, dan itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!